Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kita buat, yaitu sistem manajemen toko untuk DN Farhan Frozen Food berbasis Java dan MySQL. Nah, di sini dimulai dari form loginnya. Form loginnya masukkan username-nya, misalnya Sularti. Misalnya passwordnya salah, dia akan memberikan error message atau pesan gagal gitu ya. Kemudian sini misalnya passwordnya benar. Nah, dia akan memberikan pesan sukses, selamat datang, dan nama lengkapnya. Nah, di dashboard ini atau di menu utamanya dia pertama menampilkan dashboard ya. Nah, di sini ada tabel. Tabel itu berisikan 5 transaksi terakhir. Ini 5 transaksi terakhir. Di tabelnya ada ID barang, ada jamnya, dan ada total belanja sama kasir. Nah, terus di sini ada, biar mempermudah usernya, dia bisa melihat omset hari ininya. Dan ada transaksi hari ini dan 0 karena ini belum ditambahin datanya. Terus ada stok menipis, ada 11 stok menipis atau 11 item atau 11 barang gitu ya. Ada total produk atau total barangnya ada 95 jenis. Nah, terus di sini ada data barang atau data masternya. Pertama kita menampilkan di sini ada tabel data barang semuanya. Kemudian stok yang menipis kita buat merah seperti ini, yang stoknya di bawah 6 atau 5, mulai dari 5 sampai 1 sampai 0 gitu ya. Di sini kita buat merah biar mempermudah ya pengguna aplikasi ini. Nah, misalnya kita tambahin 06 gitu ya, beef premium, misalnya kita tambahin data beef dengan kategorinya beef gitu kan. Terus suppliernya misalnya Sinar Surya, harga belinya 10.000, harga jualnya 15.000, stok awalnya misalnya 260125. Nah, misalnya seperti ini. Dan datanya tampil di sini. Nah, di sini datanya sudah tampil ya, yang sudah kita tambahkan tadi beef premium. Nah, misalnya kita ubah beef premium utama misalnya. Terus harganya, stoknya nambah. Nah, tanggalnya kita ubah. Data berhasil disimpan, stoknya nambah, tanggalnya juga berhasil diubah. Bisa kita hapus. Nah, data beefnya langsung hilang ya. Kemudian di sini supplier. Nah, supplier ini sama, dia menampilkan tabel juga, daftar tabel suppliernya. Misalkan kita nambahin suppliernya PT ini Abadi misalnya, Jalan Perunggu Kecil misalnya gitu. Ini 013 misalnya ini ya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini juga tampil di sini, bisa kita ubah Perunggu misalnya gitu. Terus nomornya kita ubah, data berhasil disimpan. Nah, udah diupdate, jalannya juga terupdate, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus juga. Kemudian di sini kategorinya, kategori yang belum apa ya, nugget sesuai bintang misalnya. Bintang, ada misalnya bintang, dia tampil juga, kita ubah bintang kecil misalnya kayak 19, dia berubah, bisa kita hapus juga bisa. Nah, bisa kategori udah user. Sekarang misalnya user, kita langsung masukin nama lengkapnya, siapa ya, Aldo misalnya, namanya Aldo P 123 sebagai admin gitu. Berhasil disimpan. Nah, dia juga tampil di sini, bisa kita ubah, bisa udah putra misalnya. Terus ini produk putra itu misalnya. Nah, dia juga berubah
dengan admin, kita hapus juga bisa ya, bisa dihapus. Nah, sini ada data transaksi, yaitu transaksi penjualan. Dia menampilkan tabel sama ada ID transaksi, ada tanggal, ada total belanja, ada uang bayar kembali dan kasir. Tambahkan sini, cari dulu barangnya. Sana ada yang membeli ini contoh, bahkan 49.000, tambahin lagi ini, tambah ya, jadi 78.000. misalnya pelanggannya itu Pak Camat gitu, misalnya hasilnya ini bisa diganti, transaksinya ini otomatis. Nah, uang bayarnya misalnya 80.000, jadi kembali 2.000. Oke, kita simpan. Oke. Terus kita lihat, nah ini datanya udah terupdate ya. Dia di pembelian atau menambahkan stok otomatis gitu kan. Kita beli ini dumpling gitu, tambahkan beli lagi ini, misalnya tambah, beli lagi ini, tambah, harga belinya segini. Terus misalnya dari suppliernya ini kita simpan. Oke, selesai. Nah, dia berhasil tampil dengan total belinya ini ya. Oke, dari transaksi udah, kita ke laporan. Sini ada laporan penjualan atau laporan ya, ada laporan penjualan. Kita buat hari ini. Nah, di hari ini kita ada transaksi yang tadi udah kita tambahin ya, bisa kita mau kita cetak juga bisa. Nah, ini kita cetak, terus kita buat dalam bentuk PDF juga bisa, kita simpan misalnya formatnya PDF. Coba kita misalnya coba 1. Nah, jadi sini, nah bisa ya di print dalam bentuk PDF. Kemudian lanjut ke pembelian. Pembelian yang udah kita tambahin tadi juga langsung tampil ya sini. Bisa kita cetak juga sama PDF, download, coba 2 misalnya, coba 2. Nah, ini bisa tampil juga sama, bisa kita print gitu ya. Oke, sini. Terus stoknya, nah stok ini bisa kita filter dalam bentuk kategorinya, misalnya sosis gitu. Nah, dia akan menampilkan daftar sosis, misalnya kotak. Nah, dia akan menampilkan kotak-kotak aja. Terus kita tampilin saus deh. Nah, kita cetak saus. Nah, dia menampilkan daftar barang saus aja yang keseluruhan stoknya segini. Coba 3 misalnya gitu, format PDF. Coba bisa nggak nih? Belum ke download ya. Nah, ini ya. Nah, coba 3 atau laporan stoknya bisa di print. Kemudian di sini bisa kita refresh ke laba. Nah, laba ini atau total keuntungannya. Nah, di hari ini kita dapat untung 7.500 atau keseluruhan laba dari transaksi yang itu ya, yang tadi 1 itu segini. Bisa kita print juga bisa. Nah, dia menampilkan total barang terjualnya 2, keseluruhan labanya 7.500. Sabtu 3 Januari. Oke.
tadi saya tidak bisa. Oh iya, tadi belum kita cetak ya. Coba cetak. Hari ini cetak. Oke. Coba. Nah, bisa ya. Bisa dicetak. Oke. Aduh, sorry, ke close. Nah, tadi kan laporan labanya udah selesai. Kita langsung logout. Nah, logout ini balik ke tampilan login yang tadi. Oke. Jadi untuk simulasinya sekian. Kurang lebih mohon maaf atau penjelasan yang kurang dimengerti. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.